Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Fikih Muamalah. Alhamdulillah hari ini kita di pertemuan pertama ya. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang harta dan kepemilikan dalam Islam. Insya Allah satu semester ini mata kuliah ini akan ada 3 pengampu. Yang pertama ada Bapak Aden Nur Rahim, yang kedua dengan saya Fadli Sukawiryanto, nanti kelas besar dengan Bapak Dr. Abdurrahman Wisnu. Baik, para mahasiswa sekalian, langsung saja kita ke materi kita pada hari ini profil saya, dan juga ini materi perkuliahan. Insya Allah satu semester nanti kita akan banyak membahas tentang fikih muamalah. Ini ada beberapa subtema yang akan saya yang saya ampuh. Di pertemuan pertama hari ini kita akan membahas tentang teori harta dan kepemilikan dalam Islam. Kemudian minggu depan di pertemuan kedua akan ada teori akad, khiyar, dan riba. Kemudian di pertemuan ketiga ada akad dalam jual beli. Pertemuan keempat ada akad kerjasama. Kemudian pertemuan kelima ada akad sewa dan jasa. Yang keenam ada akad terkait utang piutang. Kemudian selanjutnya ada akad tabaru. Nah, ini di ampus saya lagi, saya akan mengajar di pertemuan ke-7 ya, di akad tabaru. Selanjutnya nanti pertemuan ke-8 ada UCP2 atau UTS ya. Setelah itu diampu nanti oleh Bapak Ade di implementasi akad pada produk perbankan, kemudian implementasi akad pada produk jasa perbankan, nanti di pertemuan ke-11 ini dengan saya kembali di implementasi akad pada asuransi syariah, implementasi akad pada pegadaian syariah, kemudian implementasi akad pada reksadana, kemudian implementasi akad pada fintech syariah, dan tema terakhir di tinjauan fikih terhadap transaksi elektronik. Ini ada e-commerce dan uang elektronik. Kita akan membedah bersama-sama tema-tema ini akan kita bedah di mata kuliah fikih muamalah. Oke. Selanjutnya ini referensi yang bisa kalian baca. Kalian bisa beli bukunya atau kalian bisa cari e-booknya. Untuk beberapa referensi ini ada juga buku ajar fikih muamalah yang dibuat oleh pengampu mata kuliah ini, ada Bapak Ade Nur Rahim. Nanti bisa kalian cari bukunya. Ada beberapa juga dari buku dari Ustadz Oni Sahroni dan Hasanuddin, ini tentang fikih muamalah. Kemudian ada juga tentang di jurnal ya, beberapa jurnal tentang implementasi sistem pembayaran IB Mikro Syariah. Ini juga Bapak Ade Nur Rahim yang menulis jurnalnya. Atau kalian bisa cari referensi-referensi tambahan terkait tadi tema-tema yang akan kita pelajari. Itu tentang harta, akad dan segala macam, asuransi, pegadaian, dan lainnya kalian bisa cari nanti untuk referensinya. Oke, ini untuk penugasannya nanti ada yang pertama studi kasus, selanjutnya ada UTS, UCP2-nya, kemudian yang ketiga ada project base, dan terakhir nanti UAS untuk penugasannya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar ya di pertemuan pertama tentang harta dan sebagainya, harta kepemilikan dalam Islam. Nah, tujuan dari perkuliahan kita pada hari ini yaitu diharapkan setelah kalian belajar pada pertemuan pertama ini, diharapkan kalian itu mampu ya menjelaskan tentang teori harta. Apa sih harta dalam Islam dan juga kepemilikan dalam Islam? Bagaimana harta dalam Islam? Apakah definisinya? Bagaimana definisi harta? Bagaimana kita menggunakannya? How do we spend? Bagaimana kita menggunakan dari harta tersebut? Kemudian bagaimana juga kepemilikan dalam Islam? Apakah semuanya milik kita atau bukan? Gitu kan. Kita sudah tahu kalau orang terkena musibah, kita wajib mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu milik Allah. Nah, di agama Islam, semua adalah milik Allah. Bagaimana kepemilikan dalam Islam nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi hari ini.
Oke, selanjutnya ini materinya ya, tadi ada pengertian harta, kemudian ada jenis-jenis harta, apa aja sih harta-harta, pembagian harta bagaimana, kemudian peran, fungsi, dan kedudukan harta dalam Islam bagaimana, kemudian ada konsep hak dan kepemilikan. Apa sih yang menjadi hak seseorang, kepemilikan seseorang itu apa, nanti akan kita bahas. Jenis-jenis kepemilikan, dan juga sebab-sebab kepemilikan. Dan juga nanti bagaimana harta itu bisa habis, bisa hilang bagaimana. Apa sih penyebabnya? Oke. Nah, untuk yang pertama dari materi-materi ini, kita akan sama-sama membahas tentang pengertian harta. Harta, atau dalam bahasa Arabnya ini malun. Harta malun. Menurut arti bahasa atau etimologi dari harta adalah dari bahasa Arab tadi kan, harta malun. Diambil dari kata mala yamilu, mailun. Mail, condong. Nah, yang berarti condong. Apa sih condong itu? Condong atau cenderung dan miring ya. Nah, jadi manusia ini condong ke harta. Manusia pasti lebih condong ke harta. Nah, ini sudah jadi tabiatnya, harta malun, sesuatu yang manusia condongkan, condong ke sana gitu ya. Dikatakan condong, cenderung, dan miring karena secara tabiat, jadi saya bilang secara tabiat, secara nature, manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Kita sudah tahu ya, kita banyak lihat nih, seberapa banyak orang yang rela menumpahkan darah demi harta. Untuk banyak, sedikit itu relatif ya. Banyak sedikitnya, 1 juta bagi orang-orang yang belum bisa dapat uang 1 juta, ini sangat banyak. Tapi bagi orang-orang yang misalnya gajinya itu 10 juta, 20 juta, 1 juta ini apa sih? Nah, kayak gitu. Jadi ingin memiliki dan menguasai harta. Jadi orang-orang ini cenderung ingin memiliki dan menguasai. Nah, Imam Hanafi, salah satu imam, mendefinisikan harta itu adalah segala sesuatu yang dapat diambil. Jadi ada sesuatu nih, bisa diambil, bisa disimpan, dikuasai ya disimpan itu, dan dapat dimanfaatkan. Kita lihat ya terakhirnya, dimanfaatkan. Jadi harus nih, harta berarti harus bisa dimanfaatkan. Kalau nggak bisa dimanfaatkan, ya hilang itu aja. Nggak ada manfaatnya. Berarti belum masuk definisi harta sesuai agama Islam. Terus segala zat yang berharga, bersifat materi, yang berputar di antara manusia. Ini juga harta. Harta ini zat yang berharga lah. Apapun itu, sekarang di depan kalian ada apa? Yaitu harta kalian. Tapi milik kepemilikan, nanti kita bahas. Milik siapa? Nanti kita bahas. Yang berputar di antara manusia. Berputarnya maksudnya bisa dipindah tangankan dari si A, si B, ke fulan, fulana, itu bisa. Selanjutnya, pengertian harta. Di dalam Al-Quran sendiri, kata al-malu dengan berbagai bentuknya disebut 87 kali. Nah, terdapat dalam 79 ayat dalam 38 surat. Nah, sangat banyak ya. Di Al-Quran sendiri banyak menyinggung masalah harta. Berdasarkan pengertian tersebut, yang tadi kita sudah sebutkan di atas, harta meliputi segala sesuatu yang digunakan manusia. Nah, jadi kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari atau duniawi ini, seperti uang. Ini salah satu contohnya saja ya. Uang, kemudian tanah, kemudian kendaraan, kemudian rumah, kemudian perhiasan, kemudian perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikan lautan, dan pakaian termasuk dalam kategori al-amwal. Jadi itu semua termasuk kategori harta atau al-amwal. Selanjutnya ini masih pengertian harta dari Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya dari mutaharif, dari ayahnya ia berkata, aku mendatangi Nabi dan beliau tengah membaca. Ini ada salah satu ayat ya di At-Takatsur, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan. Jadi kalau kita bermegah-megahan dengan harta,
ini nanti takutnya bisa melalaikan kita. Ya mungkin dari ibadah, dari taat kepada Allah. Nanti takutnya kalau kita bermegah-megahan dengan harta, bisa melalaikan kita. Nah, kemudian beliau bersabda, anak cucu Adam berkata, hartaku, hartaku. Beliau meneruskan, hartamu wahai anak cucu Adam tidak lain adalah apa yang kau makan lalu kau habiskan. Jadi harta itu apa yang kita makan lalu kita habiskan. Apa yang kau kenakan lalu kau usangkan. Apa yang kita kenakan lalu kita tanggalkan, kita lepaskan. Dan apa yang kau sedekahkan lalu kau habiskan. Itulah harta. Ini hadis riwayat Muslim ya, tentang harta. Jadi harta atau mal tadi menurut istilah syariah atau terminologi hukum Islam, al-malu istilahan kullu ma yuntafa bihi ala ayyi wajhin minal wujuh asra'iyah kasyira wal ijarah wal i'arah wal istihlaki wal hibbah. Nah, harta menurut istilah setiap apa-apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah. Nah, menurut Islam ini harta dihabiskan harus sesuai apa? Syariah. Hal-hal yang dihabiskan dibenarkan secara syariah. Seperti jual beli harus sesuai syariah. Kemudian sewa menyewa, kemudian pinjam meminjam, dan juga pemanfaatan atau konsumsi. Al-istihlak ini konsumsi, halaka istihlak konsumsi, penghabisan, dan juga hibah. Ini adalah harta menurut ajaran agama Islam. Nah, dari pengertian Islam tadi, ya kita lihat ya di sini ya, setiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah. Berarti pemanfaatannya harus sesuai dengan syariat. Ya, kita lihat di sini di karakteristik dan kedudukan harta. Jadi di agama Islam, dalam ekonomi syariah, dalam bermuamalah secara syariah, berhubungan secara syariah sesuai ajaran agama Islam. Jadi harta ini punya karakteristik dan juga punya kedudukan. Apa aja sih karakteristiknya itu? Ya yang pertama, yang tadi kita sudah bahas, disukai manusia. Ya, harta itu disukai, dicondongi oleh manusia. Siapa di sini yang nggak suka harta? Pasti nggak ada. Dia suka semua harta, apapun itu. Baju kamu itu harta kamu, handphone kamu, gadget kamu itu harta kamu, laptop kamu itu harta kamu. Selanjutnya menurut Islam adalah bisa dimiliki. Jadi harta itu bisa dimiliki, gitu kan. Gadget kamu bisa kamu milikin. Dia nggak ada di dunia maya ya, hartanya ada aslinya. Kemudian selanjutnya adalah bermanfaat. Nah, tadi saya bilang harta kita itu harus dimanfaatkan, harus ada nih. Kamu punya gadget, kalian punya gadget, kalian punya uang, ya. Uang itu harus kalian manfaatkan, sedekahkan. Tidak habis nih kalau kalian sedekahkan, itu akan terus bertambah terus. Handphone, gadget kalian tadi saya bilang, gadget kalian itu kan harta kalian nih, disukai oleh kalian, kalian milikin, kalian harus bisa manfaatkan dengan buat belajar, buat mencari jurnal, atau buat yang lainnya yang bermanfaat. Manfaat itu sesuatu yang ke arah positif, bukan negatif. Selanjutnya bernilai, ada value-nya, ada nilainya, ada harganya dari harta kalian. Kemudian harta dalam Islam harus dipelihara. Dipelihara, dijaga. Gadget kalian jaga. Uang kalian jaga. Tapi jangan cinta dengan uang, jangan. Harus kalian manfaatkan. Dan terakhir adalah berwujud fisik. Yang saya bilang tadi, ada fisiknya harta dalam Islam ini. Apa? Mobil ada fisiknya. Itu kan ada bentuknya. Barang-barang tadi kita lihat, barang-barang perabotan rumah tangga. Ada fisiknya. Gitu. Nah, kita lihat di sini ada kedudukan harta. Ada kedudukan harta, bagaimana kedudukan harta dalam agama Islam. Yang pertama, kita harus yakini bahwasanya semua harta adalah milik Allah. Di awal tadi sudah saya singgung, karena harta milik Allah,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu, ikhlas. Oh, ini semua milik Allah. Ini titipan Allah. Tadi saya harus jaga, kan? Ya, kalau Allah mau ngambil sewaktu-waktu, ya milik Allah. Apapun itu, pasangan kita, anak-anak kita, itu titipan Allah, milik Allah. Semua terserah Allah mau ngambil kapan aja. Allah mau ngasih kapan aja, innallaha yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah ngasih rezeki dari mana saja kita nggak tahu, terserah Allah juga mau ngambil kapan. Nah, gimana caranya biar nggak Allah ambil? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita selalu bersyukur, ditambah terus tuh rezekinya. Kalau kita kufur, apa? Allah akan mengambil. Allah bahkan bukan cuma diambil doang sama Allah. Allah akan kasih azab. Nih orang udah kufur nikmat. Allah kasih azab. Nah, naudzubillah, semoga kita nggak termasuk orang yang kufur nikmat. Selanjutnya, harta sebagai kebutuhan dasar dan pondasi hidup. Nah, harta dalam Islam punya kedudukan sebagai kebutuhan dasar. Ya, kita mau apapun itu, kita butuh, memang butuh harta untuk hidup, untuk menegakkan ajaran Allah, untuk berekonomi, untuk bermuamalah. Kita ini butuh apa? Kebutuhan dasar dan pondasi hidup. Ya, kalau kita beli makan, kita bertransaksi, bermuamalah, kalau kita nggak punya uang, kita pakai apa? Kan? Sekarang sudah nggak ada, mungkin ya barter itu udah nggak ada ya. Ya barter dengan uang tadi. Kalau dulu antara barang sama barang bisa kita barter. Sekarang enggak. Selanjutnya, harta sebagai perhiasan. Nggak apa-apa. Harta memang Allah gunakan sebagai, Allah menganjurkan harta itu, ada sebagian harta yang dijadikan perhiasan. Perhiasan itu zina, zinatun. Itu kan bisa buat eh, ya perhiasan tadi, perhiasan dunia. Asalkan satu, tidak boleh sombong dengan harta. Karena tadi itu adalah milik Allah, kapanpun diambil terserah Allah, gitu kan. Ini perhiasan. Oh iya ya, kalau kita pergi ya, kalau kita udah belajar, nanti kalian belajar nih 7 semester, 8 semester tentang ekonomi syariah. Kalian jurusan ekonomi syariah nih ya. Program studi ekonomi syariah. Kalian belajar gitu tentang harta gitu. Ya nggak apa-apa, kalian gunakan. Oh, kalian kemana-mana nanti pakai kendaraan yang bagus. Nggak apa. Asalkan tadi kita harus melihat ada bermanfaatannya, harus bernilai, ada edit value-nya dari harta-harta tadi. Itu. Harta sebagai titipan tadi saya bilang di awal, bukan cuman sebagai pondasi, perhiasan juga sebagai titipan. Kita dititipi apapun itu ya. Karena nanti manusia meninggalkan dunia ini hanya kain kafan, nggak ada lagi yang dibawa, gitu kan. Dan selanjutnya, harta sebagai ujian. Nah, harta tadi juga bisa sebagai ujian. Kalau orang sudah kebanyakan harta, bingung nih mau kemana, itu ujian. Mau dikasih ke orang yang membutuhkan, fakir, miskin, yatim, duafa, atau dibuat sesuatu yang maksiat. Nah, ini sebagai ujian. Yang terakhir adalah harta sebagai wasilah atau media, bukan tujuan. Nah, tadi harta itu, jadi kita hidup di dunia ini, iya harta, butuh harta, tapi harta tadi, uang tadi, kendaraan tadi, rumah yang bagus tadi, itu bukan tujuan kita hidup di dunia. Kalian hidup di dunia bukan cuma semata-mata mau beli misalnya Alphard, kalian mau beli misalnya Lamborghini, enggak. Hidup di dunia bukan semata-mata itu. Tapi Lamborghini tadi, Alphard tadi, jadi media, jadi wasilah perantara kalian untuk apa? Untuk berdakwah lebih bagus lagi. Oh iya ya, dengan saya punya rumah besar gitu ya, punya rumah 10 lantai misalnya, kalian ini punya apartemen lah ya 10 lantai. Nah, itu kalian bisa berdakwah dengan bagus. Kalian punya mobil yang ber-AC, kalian punya mobil yang besar, mobil yang cepat, supercar gitu ya. Nah, itu jadi wasilah, jadi media kalian untuk berdakwah gitu. Bukan sebagai tujuan, oh hidup mau biar ini punya itu, tapi nggak ada manfaatnya, nggak bisa hidup kayak begitu. Selanjutnya, jenis-jenis harta ya. Menurut Dr. Andes Harun, di bukunya Fikih Muamalah ini ya, ada beberapa jenis-jenis harta. Jadi harta itu bisa ditinjau dari berbagai segi ya.
Yang pertama dipindah atau tidaknya. Ya, harta bergerak atau harta mangkul, wa harta ghair mangkul. Harta mangkul yaitu harta yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya nih, mobil, motor bisa pindah tempat segala macam. Artinya harta tidak bergerak tadi ya. Dipindah atau tidaknya yang pertama tadi harta bergerak, berpindah atau bergerak atau tidak bergerak itu contohnya ada misalnya gedung kan, gedung rumah kan nggak bisa digerak-gerakin kan, nggak bisa berpindah gitu loh. Kaliannya yang pindah tapi hartanya tetap di situ. Selanjutnya ada ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta yang lain atau yang sama, dapat diganti atau tidaknya ya. Yang pertama harta misli, itu harta yang dapat diganti dengan harta lainnya yang sama atau dengan kata lain harta yang jenisnya mudah dicari di pasar lah. Kayak misalnya beras nih, beras rojo lele ya, atau salak pondoh. Itu kan salak kan banyak nih. Ada salak pondoh, ada salak segala macam, atau mangga. Mangga Indramayu, mangga harum manis itu bisa nih. Itu harta kan, harta juga tuh, harta misli. Kalau harta yang tidak dapat diganti atau harta kimi, yaitu harta yang dapat diganti dengan nilai harga yang dapat diganti dengan nilai harganya atau benda yang jenisnya tidak dapat dicari, susah dicari di pasar, bahkan nggak bisa. Seperti karya seni misalnya lukisan, lukisannya siapa ya yang kita mantan presiden kita Pak SBY itu pernah melukis, jadi suka melukis. Nah itu nggak bisa cari di pasaran, ada cuma hanya satu. Selanjutnya ditinjau dari segi boleh pemanfaatannya, itu ada dua, yaitu harta mutakawim dan harta ghairu mutakawim. Harta mutakawim yaitu harta yang dapat dimanfaatkan. Kalau harta ghairu mutakawim, harta yang nggak boleh dimanfaatkannya. Itu ya, kita ngelihatlah contoh perbedaan harta antara mutakawim dan ghairu mutakawir. Mutakawim dan ghairu mutakawim ini kayak misalnya babi atau alkohol atau darah yang nggak halal, ini nggak bisa dijadikan objek transaksi, bukan nggak boleh dimanfaatin. Itu kalau yang boleh manfaatin banyak lah ya. Selanjutnya ada pemakaiannya ya. Pemakaiannya, harta menurut pemakaiannya nih habis dipakai atau tidak ya. Itu ada harta istimal, tidak habis pakai, dan juga habis pakai, istihlak gitu. Harta yang kalau istimali, harta yang habis pakai, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan hartanya masih ada. Kayak misalnya kebun, tanah ladang, lahan pertanian itu bisa digunakan lagi, nggak habis pakai. Nah kalau istihlaki itu harta yang sekali habis dipakai, kayak makanan, minuman segala macam ya, makanan, minuman segala macam yang habis dipakai itu namanya istihlak, habis dipakai. Itu. Kemudian dari status harta, harta dilihat dari status harta itu dibagi jadi 3. Kalau status harta, yang pertama ada mamluk, dan mubah, dan mahjur. Kalau mamluk, harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan, ya statusnya ya, milik perorangan, milik badan hukum atau milik negara, itu namanya harta mamluk. Kemudian harta mubah, kayak mata air, contohnya mata air ya. Mubah tuh nggak tahu nih punya siapa nih. Orang mata air belum ada kepemilikannya, kan? Yang terakhir adalah harta mahjur, yaitu harta yang ada syariatnya, bisa dimiliki seperti dimiliki secara pribadi, seperti harta wakaf untuk kepentingan umum, itu kan mahjur, berarti bisa dipakai manfaatnya. Kemudian dilihat dari segi boleh dibagi atau tidak, itu 2. Mal qablal qismah, harta yang dapat dibagi, dan juga mal ghairu qablal qismah, harta yang nggak dapat dibagi. Kalau contohnya harta yang dapat dibagi, ya harta yang dapat dibagi, yaitu harta yang tidak dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi manfaatnya. Contohnya, misalnya gandum, beras, jeruk, buah-buahan segala macam itu bisa masuk ke
harta yang dapat dibagi. Karena kalau dibagi ya udah nggak apa-apa. Nah, yang kedua ada tadi harta yang nggak bisa dibagi, dibagi-bagi, jadi hilang tuh. Bisa menimbulkan kerugian atau kerusakan. Misalnya ya gelas lah, kalian punya gelas, kemudian pecah, nggak bisa dipakai lagi. Nah itu harta yang tidak dapat dibagi. Selanjutnya ada dilihat dari segi berkembangnya atau tidak. Harta dibagi jadi dua, harta asli dan harta samar. Nah, segi harta asal yaitu seperti rumah, tanah, hewan, dan juga samar. Samar ini buah-buahan atau hasil. Harta samar yaitu buah yang dihasilkan oleh suatu harta seperti sewa rumah, buah, pohon, dan sebagainya. Kemudian harta dilihat dari segi pemiliknya. Yang terakhir adalah harta milik pribadi dan harta umum atau masyarakat. Harta pribadi yang tadi kalau kita gunakan harus ada izin. Kalau umum masyarakat ya sungai, jalan raya, lapangan itu sungai lah ya, sungai, jalan raya gitu ya. Kita nggak perlu izin. Oh iya ya, mau pakai jalan raya nih, ya udah jalan raya memang udah milik semuanya. Kemudian peran, fungsi, dan kedudukan harta. Kita masuk ke selanjutnya, peran, fungsi, dan kedudukan harta. Jadi menurut ajaran agama Islam, dalam ajaran agama Islam, harta itu punya beberapa fungsi. Yang pertama, fungsinya untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Selanjutnya untuk meningkatkan keimanan. Jadi dengan harta kita bisa menambah keimanan kita. Selanjutnya untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. Ya pakai harta kita bisa bayar rumah sakit, bisa bayar jasa dokter untuk berobat. Kemudian untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kita bisa nih, oh iya tidak boleh ya hidup hanya ibadah, hanya sholat, terus nggak boleh gitu kan. Kita harus lihat juga sosial, kehidupan sosial. Makanya kenapa kalau kalian eh, masak nih, ada salah satu hadis ya, kalian masak, kemudian tangga kalian mencium baunya, sunnah wajib, sunnah lah, disunahkan kan untuk apa? Membagi ke tetangganya, itu membagi apa yang kalian masak. Karena tadi kita tidak boleh hanya hubul dunia atau hubul akhirah saja, hidup terus seimbang. Untuk selanjutnya untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu. Nah, dan dengan belajar kalian bisa belajar gitu dengan bayar ke kampus gitu kan, bayar uang SPP dan sebagainya. Dan selanjutnya untuk menumbuhkan silaturahmi. Jadi untuk bersilaturahmi kan dengan harta nih bisa lah kita pakai mobil kita dari sini ke misalnya kalian punya saudara di Bandung, kalian bisa jalan dan sebagainya. Itu kalau nggak ada harta tadi ya susah. Itu selanjutnya ada peran harta sebagai amanah. Jadi harta juga bisa sebagai amanah. Kemudian manusia hanyalah pemegang amanah atau titipan. Ya selanjutnya tadi manusia hanyalah pemegang amanah, titipan. Sementara pemilik yang hakiki adalah Allah. Dan sudah kita bahas ya. Kepunyaan Allah semua yang di langit dan bumi, segala sesuatu yang kita tahu ini miliknya Allah. Gak ada, kita gak pernah punya apa-apa sendiri, itu gak ada. Semua milik Allah. Tadi harta sebagai perhiasan, perhiasan yang memungkinkan manusia boleh menikmati dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya, konsep hak dan kepemilikan. Nah, kepemilikan menurut KBBI berarti kepunyaan atau apa? Atau hak. Sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik, baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki. Ini adalah kepemilikan. Selanjutnya, konsep hak dan kepemilikan dalam Islam. Kekayaan tadi, kekayaan, harta, milik, semua tuh kekayaan tadi merupakan titipan. Harta yang diperoleh dapat menjadi penolong dalam menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah. Yang tadi itu kita bahas di awal ya. Lagi-lagi harta bisa sebagai penolong kita, bisa juga sebagai penjerumus kita ke neraka.
tidak hanya sebagai penolong kita ke surga. Kalau kita sering bersedekah, kita sering memberi orang, menolong kita ke surga. Tapi kalau kita berbuat korupsi dengan harta, mengambil bukan harta kita ya, jadi menjerumuskan kita ke neraka. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kekayaan pada setiap hambanya. Jadi manusia sudah diberikan rezeki harta ya, apalagi kita ngomongin kalau rezeki itu banyak ya. Ya rezeki yang tingkatannya paling rendah itu adalah harta, yang paling tinggi banyak. Ada keluarga yang sayang sama kita, teman yang sayang sama kita, itu rezeki kita. Tapi harta itu salah satu tingkatan dari rezeki, gitu ya. Kita sudah diporsikan sama Allah. Jadi ketika 4 bulan pertama kelahiran ya, 4 bulan sebelum 4 bulan ya, Allah tuh sudah tetapkan nanti si fulan bakal hidup di dunia umurnya segini, rezekinya segini. Udah Allah tetapkan semuanya. Jadi kita nggak perlu takut gitu ya. Kan nggak dapat rezeki, nggak dapat harta, apa yang penting manusia itu berjuang. Itu hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ujian. Nah ini jenis-jenis kepemilikan, ya. Klasifikasi kepemilikan dalam Islam jadi 3 jenis, ya. Ada individu, umum, sama negara. Ya, ini jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Ini kalau dalam kepemilikannya bisa milik sempurna yang tadi kita udah bahas di awal, kayak harta ya, harta milik sempurna dan harta nakis. Milkun nakis, kepemilikannya nggak sempurna. Jadi harta dibagi tiga, individu, umum, dan juga negara. Harta individu ya banyak yang tadi kita sudah bilang, mobil yang kamu beli atas nama kamu itu milik kamu. Kemudian kepemilikan umum, jalan raya segala macam itu milik umum. Kemudian juga negara, dan juga kepemilikan negara mungkin tanah, hutan itu di gunung-gunung itu milik negara. Nah, jadi kepemilikan terhadap sesuatu, harta, kepemilikan terhadap sesuatu itu ada sebab-sebabnya. Apa aja sebab-sebabnya? Yang pertama adalah bekerja. Dengan bekerja kita bisa punya sesuatu. Dengan bekerja kita bisa dapat sesuatu. Selanjutnya adalah waris. Warisan pemberian dari peninggalan orang tua kita. Itu juga bisa jadi sebab kepemilikan. Selanjutnya pemberian negara kepada rakyat. Oh misalnya kamu dikasih sepeda gitu ya dari presiden gitu, itu negara berakyat. Yang terakhir adalah harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga. Banyak akan ada harta yang bisa diperoleh tanpa harta dan tenaga, tiba-tiba kamu dapat gitulah ya. Nah, sebab-sebab pemilikan tadi ini menguasai sebab pemilikan sempurna, milkut tam ini, kalau kita kan misalnya kita punya barang ada dua ya, milkut tam ya, dan juga nafis. Kalau tam sempurna, ini ada sebab-sebabnya. Ada yang pertama menguasai harta untuk dimiliki, kemudian atawalud, kemudian al-khalafiyah, dan terakhir adalah al-akad. Ada akadnya, jadi ada. Nah, yang pertama adalah istilah ilmu bahat, menguasai harta untuk dimiliki. Kayak kita berburu hewan, ngumpulin kayu rumput, sebagainya, gali tambang, itu salah satu sebab kepemilikan, ihya ilmawat. Ya, ini ada sebab-sebab pemilikan. Kemudian atawal itu sesuatu yang dihasilkan dari barang yang dimiliki. Ya beranak, awal itu beranak. Jadi kalau misalnya punya sapi satu, ya berburu hewan, kan kalian berburu, ya berburu sapi misalnya, terus sapi kan beli ya, berburu sapi untuk kamu milikin, habis itu beranak lagi. Nah ini tawalud. Jadi ada al khalafiyah, penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan. Dibagi jadi dua, ada khalafiyah saksin an saksin, ada khalafiyah syai'in an syai'. Jadi orang ke orang, sesuatu ke sesuatu. Itu. Selanjutnya yang terakhir adalah sebab kepemilikan yang nanti akan kita banyak bahas ya, adalah al-akad. Akad itu pertalian antara ijab dan kabul sesuai syariat. Tuh ada muawadah sama tabarru. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi ini sebab kepemilikan. Jadi misalnya kalian kepengen punya mobil, gitu kan? Nggak mungkin berburu mobil, nggak mungkin, itu mencuri namanya, nggak boleh gitu. Beli mobil itu ada al-akad, ada pertalian, perjanjian, ada ijab dan kabul, gitu kan, ada ijab dan kabul, gitu, sesuai dengan syariat. Nah, itu dibagi jadi dua, ada muawad sama tabarru. Nah,
tadi sebab-sebab kepemilikan ada apa aja, yang terakhir adalah berakhirnya kepemilikan. Jadi kepemilikan itu bisa berakhir juga. Nah, berakhirnya kepemilikan secara sempurna, ya tadi yang punya mobil, yang punya duit meninggal, bis, itu rusak, hilang tuh duitnya 100.000 gitu ya, udah hilang, berarti hilang kepemilikannya. Nah, kalau harta yang tidak sempurna, tadi jangka waktunya habis, harta rusak hilang, atau pemilik manfaat meninggal. Ini berakhirnya kepemilikan. Gitu. Baik, para mahasiswaku sekalian, mungkin ini saja di pertemuan pertama kita membahas tentang harta kepemilikan dalam Islam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kalian baca, kalian saksikan, kalian tonton hari ini bisa bermanfaat dan jadi pemantik diskusi kita di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya tentang fikih muamalah dan juga mata kuliah lainnya. Terima kasih. Al-afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.